Bapak Ibu sudah sampai. Bapak Ibu tolong dilihat, saya mungkin mengenalkan apa yang menjadi maqamul ijabah. Kalau di Indonesia saya yakin Bapak Ibu pasti ada tahu yang namanya saat-saat apapun waktu mustajabah. Betul? Seperti habis sholat ya, itu waktu-waktu mustajabah. Terus khatib duduk ya, pas Jumat itu kita doa, itu adalah waktu-waktu mustajab. Beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah adalah tempat-tempat mustajab. Makanya pengenalannya dari sekarang Bapak Ibu, contoh pertama adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad juga merupakan maqamul ijabah, tempat-tempat yang mustajab. Kalau bisa Bapak Ibu silahkan cium Hajar Aswad nanti, cium di sini. Kalau tapi kalau tidak memungkinkan, ada juga yang diajarkan oleh Rasulullah dengan cara istilam, melambaikan tangan. Contoh seperti saya agak jauh, umpamanya di sini Bismillahirrahmanirrahim, cium tangannya. Dan bahkan Rasulullah dulu pakai tongkat Rasulullah, angkat tongkat Rasulullah, dilambaikan ke Hajar Aswad, baru cium tongkat Rasulullah. Itu yang diajarkan. Ini pertama, maqamul ijabah. Dan yang kedua, yang paling populer dan yang paling banyak orang tahu adalah multazam. Multazam itu di mana? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini. Pasti di sini yang pernah pergi umrah pasti ada polisi yang jaga di situ begini. Nah, ini di sini multazam, Bapak Ibu. Jadi usahakan kalau bisa lebih mendekat ke Ka'bah. Kenapa disebut multazam? Inilah cara bagaimana Rasulullah berdoa dengan beriltizam. Iltizam itu seperti apa? Tangan kanan Rasulullah menyentuh bagian pintu Ka'bah, tangan kiri Rasulullah menyentuh bagian Hajar Aswad, pipi Rasulullah ditempel ke dinding Ka'bah. Ini yang disebut dengan cara iltizam Rasulullah, cara berdoa Rasulullah dengan iltizam. Hingga akhirnya disebut dengan multazam, tempat berdoa Rasulullah dengan cara itu tadi. Terus selanjutnya maqamul ijabah juga ada di apa ini? Maqam Ibrahim. Ada yang tahu maqam Ibrahim. Terus ada juga di Hijr Ismail. Ada di Sofa. Sofanya di situ Pak ya. Sofa ada di Marwah. Itu juga maqam ijabah Bapak itu. Ada juga rukun Yamani. Bedanya rukun Yamani, ini namanya pojok rukun Yamani Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga disebut dengan rukun Yamani. Bedanya rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad, kalau di sini kita tidak harus menciumnya, tapi disunahkan untuk menyentuh saja. Seperti itu. Jangan dibalik, karena saya di lapangan banyak lihat orang di sini juga dicium apa segala macam. Kalau di sini udah nggak usah dicium, sentuh aja pojoknya. Nah, baru lanjut ya sambil berdoa. Nah, doa putaran tadi ya, pertama yang saya bilang tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mulai dari garis ini, artinya bahu kiri kita Bapak Ibu ya, yang di sini lurus dengan Hajar Aswad, bahu kanan kita ada lampu hijau di situ. Biasanya itu pertanda kalau kita udah lurus dengan Hajar Aswad. Baru mulai. Jangan umpamanya lagi di sini mulai, berarti kan nggak lurus. Seperti itu. Tapi usahakan, makanya kalau bisa usahakan takbirnya sampai 3 kali. Takut kita lagi belum lurus. Umpamanya di sini udah takbir, di depannya takbir lagi sambil jalan. Kan sambil jalan kalau tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lebihkan kalau bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mutar itu doanya ya Bapak Ibu, sampai ke sini, sampai ke rukun ini, rukun Yamani. Nah, dari rukun Yamani ke sini yang diajarkan juga, bahkan di dalam Al-Qur'an kita diajarkan baca doa satu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Sudah selesai. Hitungan bawah dimulai dari
Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi satu. Karena beda hitungannya dengan nanti sa'i, Bapak Ibu ya. Kalau sa'i dari Sofa ke Marwah satu, dari Marwah ke Sofa dua. Artinya dalam satu putaran dihitung dua. Kalau di sa'i, betul? Karena ada Sofa, ada Marwah. Kalau di sini karena hitungannya adalah Hajar Aswad saja, Hajar Aswad lagi dihitung satu. Ya paham ya insya Allah Bapak Ibu ya. Boleh ini nanti dibimbing untuk ininya ya palinglah 2 kali 3 kali ya biar ini kurang lebih miniatur ini sebenarnya pas banget ya, cuma memang kurang lebih besar dari aslinya tapi mirip banget, persis ada banget. bayangan kayak gini lah. Dan bayangannya seperti ini Bapak Ibu, cuman salahnya koreksinya juga tower zam-zamnya di sana tadi. Seharusnya kalau sama tower zam-zamnya di sini ya. Ingat hotel yang ada jamnya Ibu. Nah, seharusnya di sini karena tower zam-zam itu lurus dengan rukun Yamani. Makanya kalau di samping kanan kita udah ada tower zam-zam, siap-siap sudah baca doa hajar, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya, seperti itu. Namanya juga contoh ya. Karena nggak memungkinkan mungkin lahannya seperti itu. Tapi yang penting sudah bisa memberikan gambaran kepada jemaah. Tapi intinya bukan tower zam-zamnya, intinya adalah pelaksanaan hajinya. Boleh Ustaz dibimbing ininya? Boleh ya. Doanya lanjut. Boleh lanjut. Bismillah Bapak Ibu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baik, berarti selesai. Ini penting soalnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Yang namanya tawaf harus lengkap, mulai dari Hajar Aswad, mengitari Hajar Aswad ya, dari Ka'bah ke sana lagi. Tidak boleh ada jemaah, ini benar posisinya seperti itu. Cuman kalau sekarang memang ada khususnya, cuman takut nanti lagi kebuka, ada Bapak Ibu akhir ke tengah melonong ke sana. Ini Bapak Ibu tidak sah ya. Jadi tolong ikuti sampai mengitari juga Hijir Ismail. Ini juga Hijir Ismail merupakan maqamul ijabah. Bahkan dulu Siti Fatimah ya Bapak Ibu ingin sholat di dalam Ka'bah seperti halnya para sahabat lelaki lainnya seperti itu. Kenapa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Siti Fatimah disuruh sholat di dalam Hijir Ismail Bapak Ibu. Kita boleh berpikir dong, kenapa sholat Hijir Ismail diperintah? Karena kata Rasulullah sama sholat di dalam Ka'bah. Makanya ini juga Hijir Ismail ini juga termasuk maqamul ijabah, tempat-tempat mustajab. Cuman saya sarankan kalau udah nyampe di sana aslinya Bapak Ibu, jangan sholatnya yang di sini, ya. Sholat yang kurang lebih ada agak lebih dekat di sini, kalau bisa ya. Biar lebih khusyuk juga seperti itu. Ini juga maqamul ijabah. Ada juga talang mas di sana juga. Ini dalam beberapa kitab juga disebut maqamul ijabah. Mau doanya dari luar Ismail, mau dari dalam, silahkan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diingat tidak boleh masuk apa? Hijir Ismail ya. Langsung nyelonong ke sana biar cepat. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga. Putaran kalau bisa ya Bapak Ibu nanti pas di sana pas pelaksanaan umrah atau haji. Nanti putaran pertama usahakan dekat Ka'bah. Putaran kedua agak keluar. Putaran ketiga agak keluar lagi. Putaran sampai selanjutnya sampai tiga agak keluar. Kenapa? Kalau udah di luar, artinya kita udah keluar melewat dan tidak mengganggu jemaah yang masuk. Dan semua mau di negara manapun seperti itu, kecuali yang tidak tahu caranya. Bahkan kalau yang tidak tahu caranya kita muter ke sini malah ada yang mau tawaf malah lewat di sini menghambat seperti itu. Makanya balik ke diri kita masing-masing. Insya Allah kalau udah tahu ilmunya, insya Allah tidak akan menyalahi aturan yang ada. Baik Ustaz, lanjut dulu biar ini. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu ya, kita lagi nyampe lurus ke rukun Yamani. Rukun Yamani baca doa sapu jagat. Lanjut Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Baik, boleh Bapak Ibu diingat ya, posisinya pokoknya persis sesuai replika ini ya. Hanya beda kata saya tadi, hanya tower lampunya di luar. Jadi kalau diingat, jadikan Ka'bah selalu di pinggir atau di samping kiri Bapak Ibu dalam pelaksanaan tawaf. Nggak boleh nanti umpamanya tawaf ngobrol lah sambil begini, nggak boleh ya. Untuk mendapatkan fadilah ataupun keutamaan dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umrahnya. Jadi usahakan, dan kalau bisa kita tetap dalam tawaf sambil melihat Ka'bah. Kenapa? Ingat yang di awal tadi saya sampaikan, 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang melihat Ka'bah. Makanya kalau bisa dalam pelaksanaan tawafnya sambil melihat Ka'bah jalan begini. Dan saya yakin orang-orang yang Allah bimbing hatinya nanti pertama kali pasti melihat Ka'bah tanpa tidak sadar air mata mengalir. Tapi itu pun tergantung hati. Baik, saya rasa untuk tawaf cukup satu putaran aja ya. Biar karena perjalanannya masih panjang. Ini baru umrohnya. Seperti itu iya. Baik, lanjut karena udah selesai. Bapak Ibu biasanya kita arahkan. Ayo ke sini Bapak Ibu. Untuk sholat sunnah ya. Untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Di belakang maksudnya tidak perlu nanti benar-benar di sini. Nggak perlu, tapi agak ke belakang juga, karena kalau aslinya Bapak Ibu ini juga masih tetap jalan tempat jemaah haji ataupun umroh tawaf ya, seperti itu. Makanya di belakang yang dimaksud juga agak ke sana juga bisa. Dan bahkan doa yang disebut juga disunnahkan untuk berdoa setelah tawaf nanti untuk di depan Multazam juga dari arah kejauhan juga bisa menghadap Multazam seperti itu. Boleh terima. Nah, jadi setelah tawaf kita disunnahkan untuk sholat apa? Sholat sunat tawaf 2 rakaat. Setelah itu berdoa di depan multazam, Setelah itu minum air zam-zam ya Bapak Ibu. Kalau itu udah dilaksanakan semua, nanti insya Allah dibimbing lagi menuju Safa dan Marwah seperti itu. Jadi nanti setelah sholat, anggaplah ini kita udah sholat sudah 2 rakaat ya. Rakaat pertama ya Bapak Ibu, yang hafal-hafal saja ya. Kalau umpamanya aduh yang ini nggak hafal Ustaz, biasanya yang hafal-hafal nggak jauh-jauh dari jurus kulhu biasanya. Ya yang penting sholat sunnah ya 2 rakaat, terus doa di depan multazam. Nah, doa di depan multazam, pokoknya lihat buku panduan segala macam atau dibimbing. Kalau dibimbing, alhamdulillah, tinggal kita bilang amin. Tapi ada waktunya nanti pembimbing memberikan kesempatan untuk kita sendiri berdoa, meminta kepada Allah dengan doa diri kita masing-masing. Enggak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu. Ibu dari Jawa pakai bahasa Jawanya. Ibu dari Sunda silakan pakai bahasa Sundanya seperti itu. Insya Allah Allah terima karena ini di makom ijabah seperti itu. Setelah doa, karena kita tahu tadi capek, dianjurkan juga minum air zam-zam. Minum air zam-zam kalau di sana Bapak Ibu ada 2 cara. Kalau yang kita tahu selama ini minum sambil duduk. Tapi kalau di depan Ka'bah berdiri seperti ini, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat ya baca doa. Dengan ini
minum air zam-zam. Salah satu juga keutamaan air zam-zam itu juga adalah merupakan maqamul ijab. Jadi minum sambil melihat Ka'bah, niatkan dalam hati. Tergantung kata Rasulullah, al-ma'u zam-zam lima syuribal. Air zam-zam itu tergantung orang yang meminumnya. Kalau orang yang meminumnya, ya Allah, jadikan ini air zam-zam sebagai obat daripada penyakit yang ada di diri saya, dari penyakit atau apapun penyakit yang ada di diri keluarga kita. Insya Allah hijabah, Bapak. Makanya yang saya siakan untuk selalu minum air zam-zam selama di Mekah dan Madinah. Dan saya kemarin juga dapat informasi dari teman petugas haji di sana bahwasanya kurang lebih sekarang suhunya Masya Allah ya panasnya sampai 45 lebih. Ya, jadi usahakan banyak minum air zam-zam. Yang dimaksud banyak itu tidak harus sekaligus habis. Yang penting selalu minum haus. Kenapa? Biasanya kendalanya di situ kalau udah musim panas, bibir pecah-pecah. Terus persiapkan juga nanti bawa plastik kresek juga. Kalau mau ke masjid juga, kalau musim panas bawa kaos kaki juga. Kenapa? Takut sandalnya hilang. Jangan sampai nggak beli sandal terus maksa balik ke hotel nanti dengan panas seperti itu. Jujur, saya dulu pernah ada jemaah di musim panas balik ke hotel. Kalau yang di Mekah ya, di pelataran Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram ada marmer putih seperti ini, itu masih nggak panas. Tapi kalau udah di luar yang marmer seperti ini, Bapak Ibu melangkah, kalau lagi musim panas ya, dulu saya kaget juga, ada jemaah ngelangkah sekali diangkat langsung melepuh saking panasnya seperti itu. Makanya tetap kalau di sana jaga hati, istighfar. Kalau di Mekah, di Madinah berbanyak salawat seperti itu. Insya Allah akan nikmat nanti Bapak Ibu ya. Jadi ini himbauannya. Baik, setelah doa, setelah sholat, doa ya, sehabis tawaf, baru kita minum air zam-zam sambil melihat Ka'bah. Habis itu kita lanjut ya, nanti ke untuk sofa untuk sa'i. Ustaz Umar, lanjut, kita arahkan ke sa'i. Anggaplah kita udah di sini sudah sholat 2 rakaat, sudah berdoa di depan multazam, terus kita minum air zam-zam. Dan satu hal yang nggak pernah kelupaan, ketika sudah semuanya selesai yang 3 saya sebutkan tadi, kayak gini lihat lagi, potong-potong ya. Itu kalau umrah. Tapi kalau haji saya yakin untuk tawaf ifadahnya tidak memungkinkan. Pelataran seperti ini di bawah pasti penuh jemaah. Bahkan dulu saya pernah haji ketiga kalinya kalau nggak salah, saya dapat di lantai 2 waktu itu. Kebayang, satu putaran di lantai 2 aja itu bisa, yang di bawah udah selesai kayaknya. Seperti itu ya. Yang mau foto-foto silahkan, tapi ya lihatlah kondisi seperti apa gitu ya. Kalau memungkinkan silahkan mau foto-foto. Tapi kalau umroh, bukan bicara hajinya, maksudnya bukan bicara di luar bulan haji ya, masih banyak lah lega apa segala macam. Tapi kalau bulan haji, Masya Allah. Sama satu hal juga perlu saya sampaikan. Dari kemarin waktu kita juga umrah pagi ya, mau masuk ke pelataran juga masih pakai ihram ya. Walaupun kita tidak umrah, walaupun kita tidak niat untuk umrah ya Bapak Ibu. Dan bahkan di haji juga takutnya nanti dilaksanakan seperti itu, ikut aturannya saja. Karena contoh nih, kita mau ke Masjidil Haram, terus pengen di dekat Ka'bah, kita tidak bisa kalau tidak pakai kain ihram. Walaupun tidak niat umrah, walaupun tidak niat badal umrah, itu tidak apa-apa, masuk aja kalau pengen. Karena kenapa? Kalau pakai pakaian biasa seperti kita, Bapak Ibu sekalian, biasanya langsung diarahkan ke lantai 2. Kalau cuma mau sholat, boleh masuk ke lantai 2 seperti itu. Tapi kalau umpamanya ada niat saya pengen tawaf dulu, nah tawafnya tidak bakalan bisa di bawah seperti ini, pelataran ini, karena biasanya dikhususkan hanya untuk orang yang niat umrah, yang mau melaksanakan tawaf, biasanya seperti itu. Jadi ikuti aja aturan nanti yang di sana Bapak Ibu ya. Terus kalau yang di lantai 2 umpamanya mau tawaf silahkan, tapi kalau capek jangan dipaksa. Kalau tawaf sunnah cukup umpamanya sekali, aduh capek tangannya, besok jangan diulangi lagi, mendingan pakai ihram. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah aman, karena ibu-ibu nggak ada bedanya dengan niat
umroh, niat haji, atau lagi dalam keadaan biasa. Ya, kalau ibu-ibu bisa aja mas. Yang sangat nampak sekali adalah bapak-bapak. Kalau pakaian biasa masuk ke dalam, kita dicegat biasanya. Kalau nggak pakai ihram. Mohon diingat ya bapak-bapak, karena penting sekali. Baik, sekarang kita lanjut ya, karena ini masih bicara umroh, belum nanti lontarnya segala macam ya. Rumah depan si Bibi. Ya kurang lebih sekali putaran aja lah. Karena nanti harus ada sa'i haji juga. Baik, sekarang dimulai baca doanya. Ingat sekali lagi, baca doanya, doa apa saja segala macam mau panjang silakan. Tapi yang jelas nanti akan dibimbing ya. Umpamanya capek besar, capek, bener, kurang lebih biar Bapak Ibu juga tahu, perjalanan dari Sofa ke Marwah ini kurang lebih 405 sampai 410 meter. Berarti itu sekali jalan ya, dari Sofa ke Marwah. Berarti dari sana balik lagi ke sini kurang lebih hampir 1 kiloan. Sedangkan kali 7 berarti kurang lebih membutuhkan, kalau anggaplah rata-rata 1 kilo, berarti 3,5 kilo seperti itu kurang lebih, atau mentokin 4 kilo lah seperti itu rata-rata. Makanya persiapkan. Kenapa? Lari-lari kecil itu sebenarnya yang disunnahkan adalah 3 putaran pertama tawaf, terus 3 putaran pertama sa'i. Kalau di sa'i nanti yang di sini ibu, yang disunnahkan ya, untuk lari-lari kecil antara lampu hijau 1 ke lampu hijau yang 2, itu yang disunnahkan. Itu yang disebut dengan ar-raml, meninggalnya untuk mempercepat jalannya. Tapi itu pun kalau memungkinkan. Contoh ketika tawaf, kalau di tawaf tidak memungkinkan, ya masa walaupun 3 putaran pertama disunnahkan ar-raml lari-lari kecil. Kalau lagi di haji, Bapak Ibu nggak mungkin lari-lari kecil. Di depan kita udah teman kita, belakang teman, samping kanan orang, samping kiri orang. Nah, satu yang penting saya sampaikan nanti, kalau lagi tawaf dengan kondisi banyak, tolong tangannya begini sambil berdoa ya. Kenapa begini? Ini kalau didorong dari belakang, masih dada kita masih ada celah untuk bisa nafas. Dan ini sudah terbukti, Bapak Ibu. Saya sendiri sudah melaksanakan kalau desak-desakan segala macam, tetap tangan begini. Biasanya ibu juga yang lupa, atas jangan pernah di belakang, harus di depan terus seperti ini ya. Kenapa kalau di belakang bisa aja hilang? Jangan beranggap ini kota suci Mekah, ini baik-baik semua. Benar, tapi ingat Abu Lahab tidak ada di situ, Bapak Ibu ya. Paham kan insya Allah? Jadi jangan terlalu positif terus. Kita juga yang harus waspada. Jadi usahakan semuanya berjalan lancar. Tapi gimana mau lancar kalau kita nggak siap? Makanya harus tahu aturan-aturannya dan teknisnya seperti itu. Pas di depan lagi tawaf usahakan sambil berdoa begini. Ini benar kalau di bulan haji, posisi haji ya Bapak Ibu, itu Masya Allah. Itu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube atau di TV, itu yang bawah yang di kayak gambaran di situ penuh semua. Seperti itu. Gimana coba? Sedangkan kalau dulu harus pelan-pelan karena tidak semuanya mudah-mudah ya. Ada Bapak Ibu yang sudah sepuh seperti itu. Tapi tetap Allah nanti tetap bersama. Dan jangan pernah pencar dari grup kita, Bapak Ibu, satu grup. Baik, lanjut ke rumah. Karena ini 1 kali putaran aja dari sini ke sini lagi, ya. على ما أرضانا
Terus nanti ibu-ibu nggak usah dari kecil, paling cuma angkatnya agak lebih kenceng aja gitu kan. Kalau bapak-bapak disunahkan dari kecil. Kalau ibu nggak usah ya. Jalan biasa aja tapi sambil ngejar dengan bapak-bapak. Lanjut. Rabbinfir warham wahmu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah. Nah, sambil naik aslinya seperti ini juga, sambil naik benar mendekati baca Inna sama wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. Nah, sama halnya seperti waktu di sofa tadi, di bawah sampai itu nanti untuk memulai Arafahnya beda, namanya miniatur ya. Miniatur, replika. Iya, replika. Niat hajinya, ya. Untuk inti dari perjalanan haji, tolong diingat. Intinya, kalau sempurnanya melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir, hanya dimulai dari tanggal 8 Hijriah, 9 Hijriah, 10 Hijriah, 11 Hijriah, terus 12 sampai 3, butuh berapa hari? 6 kan, kurang lebih. Tapi kalau umpamanya dari hotel langsung ke Arafah pada tanggal 9, berarti hanya 9, 10, 11, 12, 13. Atau mungkin terburu-buru, berarti hanya butuh 4 dari tanggal 9, 10, 11, 12. Ini inti daripada acara haji sebenarnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dilancarkan, nggak ada hambatan. Kita ambil yang lebih sempurna ya, mulai dari tanggal 8. Tapi itu balik lagi ke teknis di sana nanti Bapak Ibu. Karena mungkin kalau dulu saya waktu jadi petugas Bapak Ibu, waktu itu bantu-bantu tim kesehatan juga. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah. Apapun kondisinya, mau dia koma, mau dia sakit, mau dia apa, kalau udah berangkat haji, niat haji, wajib berada di Arafah, walaupun hanya sebentar. Karena kata Rasulullah adalah Al-Hajju Arafah, inti daripada haji. Jadi Arafah tadi untuk apa? Mengingat Allah. Dan bahkan mungkin pernah dulu kita ngaji ya dari guru-guru kita, bahkan kalau di Indonesia biasanya puasa ya, kalau nggak salah ya, karena tahu bahwasanya dulu iya Cadangan. iya Nanti 80 boleh kalau bisa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu hanya sekecil ataupun sebesar kelingking kita, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, kelingking kita lah ukurannya gitu. Karena nanti disunnahkannya juga melemparnya bukan asal lempar Bapak Ibu ya, tapi hanya dipegang dengan 2 jari ya, begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang lucu ya, katanya lempar setan, saking khususnya lempar setan, sandal pun dibikin ya, gimana ceritanya gitu ya. Karena harus benar-benar ya, nggak usah terlalu besar juga. Karena kenapa? Kalau terlalu besar kasihan. Itu lagi lempar di Bapak Ibu banyak. Bukan kalau di Indonesia, justru kalau yang di sana kita memang harus makan. Kerajinan berpuasa. Tapi bukan di sini, Bapak Ibu kalau mau praktek di depan. Pasti masuk. Kalau di sini yang nggak masuk ini karena kecil, kalau aslinya gede. Ya. Batunya udah banyak. Batunya udah banyak, Haji. Untuk masuk atau ngenain dinding sih? Kenapa? Maksudnya ngenain dinding atau Kenain masuk? dinding itu biar masuk sebenarnya. Dan ini tanda kalau gitu ini ya? adalah Jumratul Aqabah yang harus kita lempar jemaahnya. Oh maksudnya sih supaya masuk maksudnya? Ya, ini lempar Jumratul Aqabah. Ini tanggal 10 ya. Habis itu kita biasanya langsung. Insya Allah sudah tergambarkan ya Bapak Ibu. Kalau tanggal 11 jam 3.
Ya, semuanya. Ya, 11, 12, 13. Semuanya. Dilempar untuk tanggal itu Pak. Untuk tanggal kecuali tanggal 10 tadi. Kalau tanggal 10 hanya yang obah gini saja. Jadi hanya 7 gitu. Hanya 7 batu di satu tempat. Tapi kalau tanggal 11, 12, 13 Semuanya. nanti 7 batu per satu tempat di satu tanggal. Berarti 7 gitu Pak. Itu tanggal 11, 12, 13. Ya, Satu tanggal di sini 7, di sini satu 7. Iya. ya, betul. Itu menjadi bekal untuk perjalanan ibadah haji kita. Dan yang tentunya saya doakan mudah-mudahan lancar semua dan mendapat haji yang mabrur. Dan satu, saya nitip salam kepada Rasulullah bagi jemaah yang mau berangkat ya. Sama-sama. Yang mudah-mudahan disampaikan ya oleh Bapak Ibu semua. Sampaikannya di mana, Pak? Kenapa? Sampaikannya di mana? Makam Rasul. Di makam Rasulullah nanti pas di Rasulullah Madinah. dan Ustaz Bapak. Iya, seperti itu. Mau pakai Harus nanya. memang harus nanya kalau nggak ngerti, benar. Terus Rodo, ibu mau minta doa apa ya insya Allah. Iya. Nanti kan kita nggak tahu ngomong apa. Iya. Baik, biar nggak terlalu capek, Bapak Ibu ya, terima kasih sudah ikut manasik, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun untuk selanjutnya kita kumpul di tempat sana untuk teknis keberangkatan, dan berikut juga apabila ada pertanyaan nanti bisa di sana ya dengan saya sama Ustaz Rizky nanti ya, seperti itu. Baik, akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.